Umrah bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang kita mengakui bersama bahwa di bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengkaruniakan rahmat dan kemudahan bagi para hambanya untuk melakukan ibadah kepadanya. Ada satu hal penting yang perlu kita pikirkan agar nilai dari ibadah kita bisa lebih maksimal dan kita bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, salah satu di antara manusia yang ibadahnya dipuji oleh Allah adalah manusia yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah Al-Mukhbitun. Siapakah Al-Mukhbitun itu? Mereka adalah orang-orang yang selalu menggantungkan hatinya kepada Allah dikala dia beribadah kepadanya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan bahwa salah satu di antara tingkatan orang yang beribadah adalah manzilatul ikhbat, tingkatan di mana orang berada dalam posisi sebagai al-mukhbitun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan tentang al-mukhbitun di surat Al-Hajj ayat yang ke-34 dan ke-35. Allah berfirman, wa basyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang al-mukhbitun. Siapakah itu? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah hatinya tergoyang, dan orang-orang yang selalu bersabar terhadap musibah yang menimpanya, dan orang yang selalu menjaga salat serta dia menginfakkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah memuji al-mukhbitun dengan sifat yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, manusia yang ketika disebutkan nama Allah hatinya tersentuh, hatinya ada pengaruh dalam dirinya sehingga dia memiliki ta'alluqul qalbi, ketergantungan hati yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga berfirman di surat Hud ayat yang ke-23, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa akhbatu ila rabbihim, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa akhbatu ila rabbihim, dan dia bersifat ikhbat kepada Rabbnya, dia sebagai orang mukhbitun, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka lah penghuni surga dan mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Yang dimaksud dengan ikhbat, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul ikhbat. Salah satu di antara kedudukan dalam beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah kedudukan ikhbat. Kata al-khabat secara bahasa maknanya adalah al-makanul munkhafid, dataran yang rendah, minal ardi, yang ada di permukaan bumi. Dan ini merupakan tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah. Karena itu
mereka menjelaskan makna al-mukhbitun artinya adalah al-mutawadhi'un, orang yang selalu rendah hati, tawadhu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk tawadhu ketika beribadah kepada Allah? Dia merasa bahwasanya dia tidak bisa melaksanakan ibadah ini, dia tidak bisa melaksanakan ketaatan ini kecuali karena pertolongan dari Allah, kecuali karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Laulallah, andaikan bukan karena Allah, mustahil dia bisa melaksanakannya. Sehingga orang yang memiliki sikap tawadhu ketika beribadah, dia tidak akan punya perasaan kalau dia memiliki jasa yang besar dengan ibadah yang dia lakukan. Dia tidak akan punya perasaan kalau dia sudah merasa hebat dengan ibadah yang dia kerjakan. Di saat yang sama dia selalu memasang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu dia beribadah. Sehingga dia sadar, apa yang bisa saya lakukan ini murni karena kemudahan dari Allah. Allah yang ngasih kekuatan fisik bagi saya, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang berikan hidayah kepada hati saya, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan fasilitas sehingga saya bisa melaksanakan ibadah apapun yang saya kerjakan. Di saat itulah dia berada dalam posisi titik nol, bahwa ibadah yang dia kerjakan murni semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki sifat ikhbat ketika beribadah, yang pertama, tidak mungkin dia ujub. Meskipun ibadahnya adalah ibadah yang besar, meskipun bisa jadi ibadahnya adalah ibadah yang menghasilkan pahala yang besar, tidak mungkin dia ujub. Karena ujub itu syirkun bin nafsi. Dia merasa bahwasanya dirinya hebat dengan ketaatan yang dia lakukan. Para ulama mengatakan perbedaan antara riya dengan ujub. Ar-riya'u syirkun bil ghair, wal ujubu syirkun bin nafsi. Riya itu syirik terhadap orang lain. Dia mengharapkan pujian dari orang lain, itulah riya. Sum'ah. Tapi ujub, dia memuji dirinya sendiri. Ada orang yang beribadah, mungkin tidak dilihat orang, mungkin rahasia, tidak ada satupun orang yang tahu, dan dia tidak ingin menampakkan ibadah itu kepada orang lain. Dia merasa tidak mau riya. Tapi di saat yang sama dirinya sendiri memuji dia sendiri. Kau hebat, kau orang yang ikhlas, kau tidak riya, kau memang orang yang ikhlas dalam beribadah. Dan ketika dia memuji dirinya sendiri kemudian dia nikmati, itulah bentuk ujub dalam beribadah. Dan orang semacam ini kehilangan kesadaran sebenarnya kemampuan dia dalam beribadah murni karena hidayah dari Allah, murni karena kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Orang seperti ini tidak akan memiliki sifat ikhbat. Yang kedua, manusia yang memiliki sifat ikhbat ketika beribadah, dia akan selalu memasang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu segala sesuatu di alam raya ini tidak akan bisa bergerak kecuali dengan takdir Allah. Termasuk ketaatan yang dia lakukan. Dia salat, dia puasa, dia beribadah apapun murni karena dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Tidaklah kalian memiliki kehendak kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Rabbul alamin yang mengatur seluruh alam. Dan orang yang memiliki kondisi ikhbat, dia akan selalu bertawakal kepada Allah dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya. Yang ketiga, manusia yang punya ikhbat, maka dia akan selalu menggantungkan harapan pahala itu hanya kepada Allah. Meskipun bisa jadi dalam ibadah yang dia kerjakan sepeser pun tidak ada manfaat dunia, tapi dia tahu saya beribadah bukan untuk dunia. Sebagian orang ketika dia beribadah, betul dia tidak ingin berharap terima kasih dari orang lain, dia tidak ingin berharap ujian dari orang lain, tapi kadang muncul dalam batinnya, kenapa rizkiku tidak bertambah? Kadang ada sebagian orang yang rajin salat, rajin puasa, tapi harapannya semoga nanti rizkiku semakin besar nilainya, semoga karirku semakin naik, semoga nanti anakku semakin sukses, semoga usahaku semakin lancar, dan seterusnya. Harapan dunia itu melekat pada hatinya di saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak terjadi di kalangan manusia. Sehingga pada saatnya ketika dia melakukan ketaatan, tapi ternyata dunianya tidak ada peningkatan, bahkan bisa jadi urusan ekonominya punya masalah, kemudian dia berkomentar, saya sudah tahajud, saya sudah puasa, saya kurang apa ya Allah, sehingga ketaatan yang saya lakukan ternyata tidak mengubah nasibku terhadap ekonomiku. Di saat itulah harapan terbesar dari ibadah yang dia lakukan sebenarnya bukan surga,
tapi harapan terbesar dari ibadah yang dia lakukan adalah dunia. Apakah seperti ini yang disebut dengan orang yang ikhlas? Orang yang memiliki manzilatul ikhbat akan merasa yakin bahwa balasan yang tertinggi adalah ma indallah, apa yang berada di sisi Allah. Dan apa yang berada di sisi Allah, ada yang sebagian diberikan ketika di dunia, dan yang disimpan di akhirat jauh lebih banyak. Maka meskipun sang hamba ini tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dunianya, tapi dia yakin sebenarnya yang dia cari bukan itu, tapi yang lebih dia cari adalah bagaimana dia bisa berbahagia di akhirat. Itulah kelebihan manusia yang memiliki sifat ikhbat pada saat dia melakukan ketaatan. Maka tidak heran ketika di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan mereka sebagai orang yang mendapatkan surga yang kekal di dalamnya. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya melanjutkan materi tentang manzilatul ikhbat, tingkatan ikhbat, salah satu di antara keutamaan bagi mereka yang hadir ketika Jumatan sebelum khatib naik mimbar, namanya dicatat oleh malaikat yang menunggu di depan pintu masjid. Maka bersyukurlah bagi kaum muslimin, bagi jamaah sekalian, Anda yang sudah duduk di dalam masjid sebelum adzan dikumandangkan, sebelum khatib naik mimbar, nama Anda tercantum dalam catatan malaikat yang menunggu di depan pintu masjid. Sementara bagi teman-teman yang saya lihat yang telat datang, sebagian besar adalah yang usianya masih muda. Wallahu alam apa kesibukan mereka, sampai kemudian datang ketika Jumatan. Yang penting dalam Jumatan bukan salat saja, tapi yang penting dalam Jumatan semuanya, termasuk khutbahnya. Jangan remehkan khutbah Jumat. Anda punya kesempatan untuk mendengarkan Al-Quran dibacakan, hadis Nabi SAW diperdengarkan dalam kesempatan ini. Kalau Anda tidak punya keinginan untuk kajian dan hadir di majelis ilmu, sehingga kalau Jumatan Anda datangnya telat, mendekati khatib mau turun dari mimbar, sampai kapan Anda akan mendengarkan siraman rohani yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah? Pengaruh besar perubahan Islam dan masyarakat yang terjadi di lingkungannya karena hujan ilmu yang diberikan oleh para ulamanya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, manusia itu tak ubahnya seperti binatang. Dan kita mendengarkan Al-Quran dan Sunnah dalam rangka untuk melembutkan hati agar kita bisa menjadi hamba yang lebih baik. Jumatan tidak lama, enggak lebih dari setengah jam. Maka sediakan waktu untuk datang lebih awal agar Anda bisa mendengarkan khutbah satu paket, tidak ada yang kurang. Kita kembali kepada kondisi manzilatul ikhbat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang tahu akhirat, dan juga tidak ada satupun manusia yang tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat. Saya tidak tahu, Anda juga tidak tahu, dan manusia yang lain tidak tahu. Karena itu dalam urusan akhirat kita buta. Sehingga kalau bukan karena pertolongan Allah dan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, mustahil manusia bisa berbahagia di akhirat. Apabila dalam mencari dunia, ketika kita bekerja, kita diajarkan untuk tawakal agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Maka demikian pula ketika kita mencari pahala, sudah selayaknya kita lebih bertawakal agar kita bisa mendapatkan pahala yang lebih maksimal. Kita dalam berpuasa di bulan Ramadan, tentu pahala yang didapatkan oleh satu orang dengan orang lain akan berbeda-beda, tergantung dari kualitasnya.
Dan ada sebagian di antara manusia yang dia memborong pahala yang banyak. Sebaliknya ada yang ketika berpuasa sampai selesai Ramadan, jangankan bawa pahala, dosanya saja belum diampuni. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW pernah mengaminkan doanya Jibril. Raghma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Celakalah orang yang dia berjumpa dengan Ramadan. Tsumman salakha minhu wa lam yughfar lahu. Sampai kemudian Ramadan selesai, tapi dosanya belum diampuni. Karena puasanya sangat tidak berkualitas. Dan untuk membuat pahala kita biar lebih besar, tawakal kepada Allah. Jadilah hamba yang bisa bertawakal kepada Allah ketika beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita bertawakal kepada Allah ketika kita mencari dunia dan kita bekerja. Sebab pahala lebih tidak kita ketahui daripada keuntungan ketika Anda berdagang. Karena itu, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari kuncinya. Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk membaca kalimat berikut agar dibaca setiap kali salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Seorang ulama tabi'in, harapan besarnya untuk bisa ketemu dengan Ramadan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ulama yang bernama Makhul, beliau mengatakan, Allahumma sallimni ila Ramadan. Wasallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan sehingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudahkanlah aku untuk bisa beribadah sepanjang bulan Ramadan dan terimalah amalku sepanjang bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita kali ini lebih baik daripada Ramadan kita sebelumnya. Demikian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.